Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Natal tidak bisa dipisahkan dari kesukaan yang besar. Pelajarilah cerita-cerita tentang Natal. Saya ulangi sekali lagi, Natal tidak bisa dipisahkan dari kesukaan yang besar. Ketika gembala-gembala sedang ketakutan, malaikat mendatangi dia dan berkata, "Jangan takut, sebab hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bumi. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud." Pelajarilah cerita tentang orang Majus. Maka kita baca di sana, mereka bingung kemana mereka harus berjalan. Mereka datangi istana Herodes dan mereka bertanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur." Lalu dipanggilnya ahli-ahli Taurat, dipanggilnya imam-imam kepala. Lalu mereka membuka kitab-kitab dan dibacakanlah kitab Mika pasal 5 ayat 1. "Bahwa hai Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah terkecil di antara yang akan memerintah Israel. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu Alkitab berkata kemudian orang Majus berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan itu. Dan Alkitab berkata ketika mereka tiba di tempat itu, bersukacitalah mereka. Berarti kesimpulan kita semua akan sama. Natal tidak bisa dipisahkan dari kesukaan yang besar. Karena justru dengan Yesus tinggalkan sorga buat kita, kita menerima pengharapan yang pasti bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya kepada Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi persoalannya adalah Natal demi Natal berlalu. Persoalannya adalah perayaan demi perayaan berlalu. Tetapi yang ada tetap dalam hidup kita. Kita bilang, "Saya orang Kristen," tetapi tekanan hidup saya berat. Kadang-kala kita bilang, "Saya percaya sama Yesus. Saya tahu janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi kenapa saya tidak pernah hidup dalam kesukaan yang besar?" Sebagian kita mulai berkata, "Ya pendeta, bagaimana saya bisa terima kesukaan yang besar kalau suami saya modalnya seperti itu?" Sebagian kita mulai berkata, "Bagaimana saya bisa menerima kesukaan yang besar kalau situasi ekonomi seperti ini?" Sebagian kita akan berkata, "Bagaimana saya bisa menerima kesukaan yang besar kalau masalah hidup saya nggak selesai-selesai, kontrakan rumah saya aja belum bisa saya bayar," katanya gitu. Tetapi hari ini saya mau beritahu kesukaan yang besar bukan berarti karena kita tidak punya masalah. Kesukaan yang besar bukan berarti karena kita tidak punya persoalan. Tetapi kesukaan yang besar yang Allah janjikan adalah di tengah masalah dan persoalan kita, kemenangan tetap Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, yang kau bicarakan adalah sesuatu yang kontradiksi. Yang kau bicarakan adalah sesuatu yang bertentangan. Bagaimana kau sedang bicara tentang kesukaan yang besar, sementara kau bicara tentang masalah dan persoalan. Bagaimana orang bisa menerima kesukaan di tengah masalah dan persoalan. Itu dia persoalan kita. Itu dia masalah kita. Persoalan kita sudah terindoktrinasi dengan dunia ini. Saya ulangi sekali lagi. Persoalan kita sudah terindoktrinasi dengan dunia ini. Bahwa saya bisa menerima kesukaan kalau saya tidak punya masalah. Saya akan menerima damai sejahtera kalau saya tidak punya persoalan. Jawaban saya salah besar. Ajaran kekristenan justru sebaliknya. Bahwa di tengah masalah, di tengah persoalan, kita tahu ada Tuhan yang menjamin dan memberi kemenangan yang besar buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kalau begitu, jelaskan buat saya bagaimana saya bisa terima kesukaan yang besar di tengah tantangan, masalah, persoalan yang harus saya lalui. Saya pelajari dalam Alkitab. Ada 3 alasan kenapa kita bisa tetap menerima kesukaan yang besar. Walaupun di tengah tantangan, masalah dan persoalan. Yang pertama, saya pelajari dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 maksud saya. Di situ dituliskan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Pelajari baik-baik bagian ini, maka saudara akan lihat beberapa hal yang aneh dan luar biasa. Yang pertama, pelajari kalimat bahwa malaikat turun dan menjumpai Maria. Malaikat turun dan menjumpai serta berbicara kepada Maria. Pelajari juga bagaimana Allah menjadi manusia. Pelajari juga ada seorang perawan yang mengandung. Ini sesuatu yang buat manusia tidak mungkin. Bagaimana mungkin sehingga ketika malaikat Tuhan berkata, hei Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria berkata, bagaimana mungkin? Sebab aku belum bersuami. Mungkin Maria pikir bagaimana bisa. Dan mungkin dalam pikiran Maria, kalaupun itu terjadi, itu akan menjadi sesuatu aib yang sangat memalukan. Karena ingat, dia belum menikah. Lalu pelajari juga, Allah turun menjadi sama dengan manusia. Ini sesuatu yang buat kita gak masuk akal. Itu sebabnya orang di luar Kristen akan berkata, orang Kristen itu orang yang bodoh sekali. Dia percaya pada Allah yang beranak dan Allah yang punya anak. Tapi saya percaya kita gak sebodoh itu. Kita gak percaya bahwa Allah kita beranak. Betul saudara? Kita juga gak percaya bahwa Allah kita punya anak. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita turun menjadi sama dengan manusia supaya dapat menyelamatkan kita. Haleluya. Tetapi dari peristiwa dan cerita itu, bagi saya ambil kesimpulan. Mengapa kita dapat kesukaan yang besar bahkan di tengah masalah dan persoalan hidup ini. Yang pertama saya pelajari. Karena kuasanya tidak terbatas. Saya ulangi sekali lagi, karena kuasanya tidak terbatas. Natal bercerita kepada kita bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya ulangi sekali lagi, Natal bercerita kepada kita bahwa kuasanya tidak terbatas. Kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta kenapa kau sebut Natal berbicara tentang kuasanya tidak terbatas? Sudah saya jelaskan buat saudara, bagaimana Allah bisa turun menjadi sama dengan manusia. Tidak ada satu profesor, doktor pun yang dapat menjelaskan secara akal sehat bagaimana Allah dapat menjadi sama dengan manusia. Tetapi dari semua penjelasan harus kita ada pada sebuah kesimpulan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Masuk akal atau tidak masuk akal itu bukan persoalan Tuhan. Saudara boleh bilang sama saya, tapi kata dokter kalau saya sudah kanker saya tidak bisa disembuhkan lagi, itu tidak mungkin masuk akal. Jawaban saya, kuasa Allah tidak bisa dibatasi dengan masuk akal atau tidak masuk akal. Amin saudara. Pelajari cerita selanjutnya, Alkitab berkata, bagi Elizabeth yang disebut mandul itu, di hari tuanya, dia sedang mengandung di usia yang ke-6 bulan. Saya bisa bayangkan cerita itu berbicara kepada kita, bahwa kuasa Tuhan tidak tergantung masuk akal atau tidak masuk akal.
Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, beriman sih boleh pendeta. Tetapi di tengah krisis ekonomi seperti ini, kita mesti sedikit realistis lah. Kita mesti sedikit normal lah pikiran kita. Kita mesti sedikit, ya kira-kira yang masuk akal lah. Jawaban saya sederhana, jangan batasi kuasa Allah. Karena kuasanya tidak terbatas dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang beri. Jika kuasa Tuhan terbatas, maka tatkala menghadapi masalah kita wajar menangis. Jika kuasa Tuhan terbatas, ketika kita menghadapi persoalan wajar kita putus asa. Jika kuasa Tuhan terbatas, ketika kita menghadapi persoalan wajar kita lari ke diskotik, wajar kita lari ke seks bebas, wajar kita lari dengan drugs, ecstasy, obat-obatan dan segala yang jahat. Tapi karena kuasanya tidak terbatas, saya ulangi sekali lagi, karena kuasanya tidak terbatas. Karena kuasanya tidak terbatas. Karena kuasanya tidak terbatas. Tidak ada alasan buat kita untuk lari dari Tuhan. Kecuali kita bilang, di tengah masalah dan tantangan, aku tetap bergantung dan berharap kepadamu ya Allah. Haleluya. Jangan batasi kuasa Allah. Jangan batasi kuasa Allah. Kuasa Allah tidak bisa dibatasi dengan masuk akal atau tidak masuk akal. Kuasa Allah tidak bisa dibatasi dengan bisa diterima atau tidak bisa diterima. Kuasa Allah tidak bisa dibatasi dengan saya sanggup atau saya tidak sanggup. Tapi kuasa Allah hanya dibatasi dengan kemuliaan dan kuasanya yang luar biasa. Sejauh kita percaya, sejauh itu Tuhan bertindak. Saudara ingat cerita tentang orang kusta yang datang pada Yesus. Orang itu datang. Dan dia mau ceritakan kepada Yesus bahwa dia percaya kuasa Yesus tidak terbatas. Dia bilang sama Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan lain kata, dia mau datang sama Yesus dan dia bilang, Tuhan, aku percaya bahwa kuasamu tidak terbatas. Apapun yang kau mau, kau bisa lakukan. Dan Alkitab berkata, Yesus saat itu juga mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Amin, saudara. Pelajari dalam Alkitab. Alkitab bercerita tentang perwira di Kapernaum yang berkata bahwa seorang hambanya sedang sakit dan sangat menderita. Lalu Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Lalu orang itu berkata, jangan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Cukup katakan sepatah kata. Because dia bilang, I'm a man under authority. Saya adalah seorang yang di bawah kekuasaan, di bawah jabatan, pangkat dan kedudukan. Tetapi di bawahku ada juga bawahan. Sehingga kalau aku katakan pergi, maka dia pergi. Aku katakan datang, maka dia harus datang. Dan dia sedang mau bilang sama Yesus, Guru, kuasamu tidak terbatas. Apapun yang kau lakukan, engkau bahkan tidak usah datang. Cukup katakan sepatah kata saja. Yesus bilang apa? Besar iman. Siapakah yang disebut besar imannya? Seorang yang disebut besar imannya adalah orang-orang yang tidak membatasi kuasa Allah. Dan orang-orang yang berkata, Tuhan, aku percaya bahwa bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang beri. Kita bisa menerima kesukaan yang besar. Bukan karena kita tidak tahu krisis moneter yang sedang terjadi. Kita bisa menerima kesukaan yang besar. Bukan karena kita tidak mengerti bahwa orang Kristen sedang ditekan dan mengalami banyak tantangan. Kita bisa menerima kesukaan yang besar. Bukan karena kita tahu bahwa banyak orang Kristen karirnya sedang terhambat. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta, kau khotbah enak saja. Sebab engkau ada di dunia kependetaan. Engkau tidak mengerti apa yang terjadi di dunia ekonomi hari-hari ini. Engkau tidak mengerti apa yang terjadi di dunia bisnis hari-hari ini. Engkau mungkin tidak mengerti apa yang terjadi di dunia politik hari-hari ini. Jawaban saya sederhana. Mungkin saya tidak mengerti seperti saudara mengerti. Tapi satu hal yang saya mengerti. Kuasa Allah tetap tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kuasa Allah tidak terbatas. Satu-satunya yang menyebabkan kemenangan tidak terjadi. Satu-satunya yang menyebabkan mujizat tidak kita alami. Waktu kita mulai batasi kuasa Allah. Waktu kita mulai bilang, ya saya percaya Tuhan bisa tolong. Tapi kondisinya sudah sangat buruk. Saya percaya Tuhan bisa tolong. Tapi dokter spesialis dari Jerman Barat bilang sudah parah. Sudah mengerti maksud saya? Waktu kita mulai batasi kuasa Allah. Waktu kita mulai bilang, ya saya percaya Tuhan bisa berkati. Tapi ini krisis ekonomi. Waktu kita mulai batasi kuasa Allah.
Maka pada saat itu kita tidak akan lihat perkara-perkara besar dan luar biasa. Dan dengar baik, persoalan dengan banyak orang Kristen, bukan kita nggak mengasihi Tuhan, bukan kita nggak punya iman, tapi kita banyak batasi kuasa Allah. Kita banyak berputar dengan, tapi ini nggak mungkin, ini nggak bisa, situasinya udah buruk, keadaannya sedang berat, situasinya sedang sukar, tetapi Allah kita tetap sanggup lakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan. Maria berkata, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Dia coba batasi. Dia coba bilang secara akal sehat tidak mungkin. Kapan perkara besar itu bisa terjadi? Waktu Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Dengan lain kata, akhirnya Maria menyerah. Dan akhirnya Maria berkata, sekarang Tuhan, aku tidak akan batasi lagi. Apapun yang kau firmankan, aku imani dan aku percaya itu akan terjadi. Dengar baik. Tahun 1999 bisa saja menjadi tahun air mata buat kita. Tahun 1999 bisa saja menjadi tahun kesedihan, tahun masalah, tahun tantangan, tahun persoalan. Jika kita terus mau batasi kuasa Allah. Tetapi bagi saya sebaliknya. Tahun 99 akan menjadi tahun berkat. Tahun kemenangan. Tahun mujizat. Tahun perkara besar. Jika kita berkata, Tuhan, aku tahu kuasamu tidak terbatas. Dan aku akan berjalan hanya seturut kehendak-Mu saja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa kita bisa menerima kesukaan yang besar di tengah tantangan dan masalah yang besar? Dengar baik. Karena Natal bercerita kepada kita bahwa kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, saya pelajari dan saya jumpai bahwa kenapa kita menerima kesukaan yang besar. Bahkan di tengah tantangan dan masalah serta persoalan yang besar. Yang kedua, saya pelajari. Karena rencananya tidak pernah gagal. Saya ulangi sekali lagi. Karena rencananya tidak pernah gagal. Saya ulangi sekali lagi. Karena rencananya tidak pernah gagal. Saya ulangi sekali lagi. Karena rencananya tidak pernah gagal. Natal bercerita tentang rencana Allah itu sempurna. Amin, saudara. Perhatikan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya sudah bernubuat. Bahwa ada seorang putra diberikan buat kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya akan disebutkan orang penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Besar kekuasaannya. Sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Mika sudah bernubuat bahwa akan lahir di Bethlehem. Dan semuanya itu sudah bercerita bahwa rencana Allah adalah rencana yang luar biasa. Allah kita tidak pernah bekerja mendadak. Amin, saudara. Allah kita tidak pernah bekerja mendadak. Allah kita tidak pernah bekerja mendadak. Allah bekerja dengan rencana yang luar biasa. Dan dengar baik. Rencana Allah tidak pernah gagal. Alkitab bilang kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Dan jika Tuhan sudah tutup pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Semuanya itu membuat kita mengambil kesimpulan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kalau kita mau jujur, kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita kecewa? Karena rencana kita gagal. Betul, saudara? Karena cita-cita kita gagal. Karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Lalu kita berontak, kita kecewa, kita sakit hati. Kita mulai bilang, Tuhan, kenapa Engkau tega? Kenapa Engkau biarkan itu terjadi? Tuhan, kenapa Engkau tidak bela dan kerjakan mujizat buat saya? Jawaban saya, rencana kita bisa gagal. Tapi kalau rencana kita gagal, itu bukan berarti engkau gagal. Amin, saudara. Rencanamu bisa gagal. Tetapi kalau rencanamu gagal bukan berarti bahwa rencana Allah gagal dalam hidupmu. Itu berarti kalau engkau gagal bukan berarti bahwa Allah tidak akan membela engkau. Pelajari dalam Alkitab. Pelajari dalam Alkitab. Orang-orang yang berharap Tuhan kadangkala sepertinya mengalami kegagalan. So ingat Yusuf. Satu kali dia mimpi. Dan dalam mimpinya dia bercerita bahwa semua saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Kakak-kakaknya menjadi marah. Diambilnya Yusuf. Dibuangnya ke sumur tua. Tetapi salah seorang kakaknya berkata, sayang kau dibuang ke sumur tua. Diangkatnya dari sumur tua. Dan dijualnya menjadi budak di Mesir. Bagi banyak orang. Peristiwa Yusuf dibuang ke sumur tua.
Peristiwa Yusuf dijual menjadi budak di Mesir. Itu adalah bukti bahwa rencana-rencananya gagal. Itu adalah bukti bahwa apa yang dia harapkan, apa yang dicita-citakan sepertinya gagal. Tapi dengar baik, rencana Allah dalam hidupnya tidak pernah gagal. Amin, saudara. Hanya karena apa yang kau cita-citakan tidak terjadi, engkau mau marah sama Tuhan. Hanya karena apa yang kau harapkan belum kau alami. Hanya karena engkau menghadap saya dan berkata, tapi pendeta, 3 tahun terakhir ini saya bergumul untuk itu, tapi saya juga belum dapat jawaban saya. Hanya karena itu engkau mau berontak sama Tuhan. Hanya karena itu engkau mau lari tinggalkan Tuhan. Hanya karena itu engkau sudah mau menatap Allah dan berkata, Tuhan berdusta. Jawaban saya, yang gagal itu adalah rencanamu. Yang gagal itu adalah harapanmu. Yang gagal itu adalah cita-citamu. Tapi rencana Allah dalam hidupmu akan tetap terselenggara untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemudian, rencana Allah mulai kelihatan baik dalam hidup Yusuf. Dia diangkat terus, sampai menjadi orang keduanya Potifar. Kelihatannya mulai ada harapan. Tapi apa yang terjadi? Istrinya Potifar tiba-tiba memfitnah dia. Dan dia dibuang ke dalam penjara. Kembali pertanyaan saya. Apakah orang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara? Saudara boleh menatap saya dan bilang, tapi pendeta apa yang dia buat sangat menyakitkan saya. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta tahu apa yang dia omongin saya di belakang saya. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta gara-gara dia pelayanan saya hancur. Hidup saya berantakan, usaha saya sekarang goncang. Jawaban saya sederhana. Manusia tidak pernah bisa menghancurkan rencana Allah dalam hidup saudara. Itu sebabnya Yusuf punya keyakinan yang kokoh. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Daftarkanlah segala kegagalanmu di tahun ini. Tetapi tegarkan jiwamu dan bilang, rencana Allah tidak akan pernah gagal dalam hidupku. Daftarkanlah segala tetesan air matamu, akibat-akibat yang membuat air matamu jatuh dan menangis. Jawaban saya sederhana. Tegarkan jiwamu dan bilang, tapi rencana Allah tidak akan pernah gagal dalam hidupku. Setan ingin membuat kita hanya berpikir tentang segala rencana kita yang gagal. Supaya akhirnya iman kita lemah. Supaya akhirnya kita berjalan dan kita pikir Tuhan sudah gak berkati saya lagi. Tuhan sudah gak buat mujizat buat saya lagi. Tuhan sudah gak menyertai dan melakukan perkara besar lagi buat saya. Dengar baik. Rencanamu itu yang gagal dan bukan rencana Allah. Harapanmu itu yang gagal dan bukan rencana Allah. Bahkan justru kadang-kala selalu saya bilang, di tengah kegagalan rencana kita, justru kita bisa melihat rencana Allah. Amin, saudara. Saudara ingat cerita tentang Petrus. Satu kali dia tangkap ikan dan gagal. Itu berarti rencananya, harapannya, cita-citanya gagal. Tetapi kemudian dia berjumpa Yesus. Karena rencananya gagal, karena harapannya gagal. Waktu Yesus pinjam perahu dan Yesus suruh dia tolakkan perahunya ke tengah. Dia masih ada antusias. Saya percaya. Seandainya waktu itu Petrus lagi dapat banyak ikan. Yesus mau bilang, Petrus saya pinjam perahu. Jangan. Yang lain aja. Saya lagi sibuk. Ya kan? Banyak orang Kristen kan gitu kan. Kalau udah bisnisnya maju gitu ya kan. Hidupnya diberkati. Wah. Gak ingat Tuhan lagi golf. Ya kan. Gak ingat Tuhan lagi meeting. Gak ingat Tuhan lagi luar negeri. Sampai ke luar dunia nanti lama-lama saudara. Ya kan? Banyak orang begitu. Kalau udah mulai maju, udah mulai diberkati, lupa sama Tuhan. Dulu saudara setianya minta ampun. Bayar perpuluhan 750 dia bayar saudara. Dia dapat berkat 7.500, dia sisihkan 750 perpuluhannya harus saya bayar. Diberkati. Dapat 75.000 dia sisain 7.500. Beri untuk pekerjaan Tuhan. Wah maju. Dapat 750.000. Besar nih 75.000 sekarang. Tapi dalam nama Yesus kasih saudara. Diberkati lagi 7,5 juta. Tuhan 750, 100.000 juga pendeta udah seneng katanya gitu. Saudara ngerti maksud saya? Itu persoalan kita. Itu persoalan kita. Itu persoalan kita. Kalau kita udah mulai semakin maju, semakin diberkati, semakin banyak kesibukan,
Tuhan menjadi nomor 2. Itu yang terjadi dengan Petrus. Petrus loh, bukan saudara-saudara. Saya takut sudah tersinggung, saudara. Tapi kalau masih tersinggung, puji Tuhan, ya kan? Berarti masih ada kemungkinan bertobat, ya. Saya khawatir ada orang di gereja bertahun-tahun nggak tersinggung, saudara. Dia dengar, haleluya, puji Tuhan, nipu jalan terus. Haleluya, puji Tuhan, berzina jalan terus. Haleluya, puji Tuhan, piaraannya dia piara terus. Gitu. Ini yang lebih kacau, saudara. Kalau masih ada orang tersinggung gitu, puji Tuhan. Itu, iya kan? Minimal dia bertobat, dia bilang, Tuhan ampun dosa saya. Tapi yang lebih saya bingung itu, ada orang udah begitu karatan dalam gereja, dikotbahin. Amin. Iya, punya piaraan seperti gua. Dan gak berubah-berubah itu, saudara. Tapi ini Petrus. Petrus lah. Kan kita pendeta itu tidak boleh nyinggung orang. Cuma ngasih tahu Petrus begitu, saudara. Saya suka curiga aja lah. Petrus itu, ya kan? Waktu dia gagal, dia dekat sekali sama Tuhan. Ya kan? Sampai akhirnya Tuhan bilang, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Sekarang dia mulai masuk pada rencana Allah. Dan Alkitab berkata waktu dia lempar jalannya, dia tangkap begitu banyak ikan sampai hampir tenggelam. Dia begitu kagum sama Yesus. Sampai waktu Yesus bilang, Petrus, tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu, ikut aku. Petrus bilang, iya Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan seandainya Petrus belum gagal. Mungkin dia bilang, oh ikan segitu saya juga bisa dapat. Ya kan? Hari ini kembali saya mau ingatkan. Engkau boleh bilang rencanamu gagal. Tapi saya mau bilang, itu baru rencanamu. Itu baru harapanmu. Itu baru cita-citamu. Dan Alkitab saya mencatat, bahwa rancanganmu bukanlah rancangan Allah. Kehendakmu bukanlah kehendak Allah. Begitu tinggi bedanya. Tetapi kalau kita berjalan dalam rencananya tidak pernah gagal. Kenapa engkau harus menyerah hanya karena air mata? Kenapa engkau harus menyerah hanya karena badai di depanmu? Engkau kan masih punya Tuhan. Berdiri tegak dan bilang, roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Berikan tepuk tangan. Herodes begitu marah ketika dia tahu orang-orang Majus itu tidak kembali. Dia bilang, bunuh anak di bawah umur 2 tahun semuanya. Dengar baik. Herodes pikir dengan senjatanya. Herodes pikir dengan pangkat dan kedudukannya. Dia bisa menghambat rencana Allah. Dan kadang-kala melihat situasi politik yang terjadi. Melihat tekanan demi tekanan pada orang percaya. Rasanya sebagian kita mulai berpikir kalau kekristenan ditekan begini terus, kapan bisa bertumbuhnya? Sebagian mulai punya nada pesimis dan berkata, kalau orang Kristen gak buat sesuatu, kita bikin ditekan terus. Jawaban saya hari ini sederhana. Rencana Allah tidak pernah gagal. Alkitab sudah membuktikan. Herodes boleh membunuh anak di bawah umur 2 tahun. Tapi rencana Allah tetap terselenggara dan dinyatakan dengan luar biasa. Ingat. Tegarkan jiwamu hari ini. Dan bilang, Tuhan, aku menerima kesukaan yang besar. Di tengah tantangan kah, di tengah masalah kah, di tengah persoalan, aku tidak akan terikat lagi dengan kepanikan dan kekhawatiran. Karena aku tahu kuasanya tak terbatas. Yang kedua, aku tahu rencananya tidak pernah gagal. Dan yang ketiga, saya pelajari lebih jauh. Dan saya ambil sebuah kesimpulan yang terakhir. Mengapa dalam kesukaan yang besar, Tuhan janji buat kita bahkan di tengah masa dan tantangan. Yang pertama, karena kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, karena rencananya tidak pernah gagal. Dan yang ketiga, saya pelajari. Karena demi kasihnya, dengar baik. Karena demi kasihnya, ia rela melakukan apa saja bagi kita. Saya ulangi sekali. Demi kasihnya, ia rela melakukan apa saja buat kita. Demi kasihnya, ia rela melakukan apa saja buat kita. Saya tidak bisa bayangkan Yesus tinggalkan sorga buat kita yang berdosa. Yesus tinggalkan sorga buat kita yang berdosa. Saya mau tanya sama saudara. Jika saudara punya kesibukan yang sangat luar biasa. Hari itu adalah hari-hari yang sangat padat buat saudara. Tiba-tiba saudara dapat undangan kawin. What you gonna do? Apa yang saudara buat? Yang pertama saudara akan tahu siapa dulu yang menikah. Betul? Karena saudara sedang sibuk sekali. So lihat dulu siapa yang menikah. Kalau yang menikah, adiknya tetangga saudara punya teman,
Adiknya tetangga sudah punya temen, nah iparnya dia punya kakak, itu yang menikah gitu. Saudara pikir buat apa gua datang? Betul saudara? Iya kan? Sebab adiknya tetangga sudah punya ipar, kakaknya dia, nah itu yang menikah, iya kan? Buat apa kita datang? Iya kan? Tetapi tiba-tiba saudara baca, oh ini nih, yang dulu pernah nolong gua ini waktu gua susah. Saya ngerti mas saya. Ini nih yang bikin gua dapat pekerjaan ini nih. Sesibuk-sibuknya saudara ingat jasa orang itu. Dan saudara pikir, saya harus berangkat walaupun cuma sebentar, tapi nggak enak sih. Orang itu pernah nolong saya. Betul? Saudara ngerti maksud saya? Dan buat saya itu wajar. Buat saya itu normal. Tetapi dengar baik, Yesus tinggalkan sorga bukan karena dia ingat, oh iya si Gilbert itu baik. Bukan. Dia tinggalkan sorga karena dia ingat kalau dia tidak datang, kita akan jalan menuju neraka. Dia selamatkan kita bukan karena kita baik. Dia selamatkan kita justru karena kita sedang hancur menuju neraka. Buat saya, demi kasihnya ia rela melakukan apa saja. Dan bukan hanya itu, kita juga tidak tahu bersyukur sudah kita diselamatkan. Kita bukannya menyembah, memuji dia, tetapi justru orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan mungkin kita berteriak, tapi saya tidak pernah menyalibkan Yesus. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta tidak pernah saya berkata, salibkan dia. Betul. Tetapi bukankah kita seringkali bersungut-sungut? Bukankah seringkali kita bersungut-sungut? Bukankah kita masih seringkali bersungut-sungut dan bilang, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi? Tuhan kenapa masalah ini harus saya hadapi? Tuhan kenapa persoalan saya begini besar? Tuhan kenapa doa saya belum dijawab? Sampai malaikat bisa trauma kalau lihat kita. Malaikat yang bagian jawab-jawab doa itu dia bilang, dia lagi nih, pasti marah lagi nih. Nih lihat nih. Tuh kan marah lagi, betul nggak? Marah melulu nih orang nih kalau datang nih. Udah jarang sembahyang, sekalinya sembahyang marah lagi saudara-saudara. Iya. Tetapi haleluya, kita udah punya sikap begitu, masih juga dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Iya kan? Siapa yang tidak pernah bersungut-sungut? Tolong angkat tangan. Oh, di gereja ini sudah kelihatan baik ya. Baik sekali. Coba mungkin sudah nggak ngerti pertanyaan, siapa yang nggak pernah sungut-sungut? Tolong angkat tangan. Oh, rupanya di belakang pendeta bahaya juga saudara ya. Iya kan? Lihat, saudara-saudara kita bersungut-sungut. Tapi toh doa kita masih dijawab. Amin saudara. Toh perkara besar masih terjadi dalam hidup kita. Toh masih banyak mujizat yang kita alami. Semuanya itu adalah sebuah kesimpulan. Bahwa demi kasihnya Allah rela melakukan apa saja. Dan bukan hanya itu. Dia curahkan darahnya buat kita. Dia curahkan darahnya buat kita. Bukan hanya itu. Dia tinggalkan kita kembali dan dia berkata, aku menaik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Aku memberikan seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Dan bukan hanya itu, dia bilang, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau supaya di tempat di mana engkau berada, di tempat di mana aku pun berada, engkau pun berada untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, dia bilang, aku akan mengangkat engkau untuk memerintah bersama dengan aku sampai selama-lamanya. Amin saudara. Kesimpulan apakah yang kita mau ambil dari semua cerita itu? Buat saya, kesimpulannya adalah demi kasihnya Allah rela melakukan apa saja buat kita. Pertanyaan saya, masakan untuk kasih yang begitu besar, kita masih tidak mau tinggalkan dosa? Kalau Yesus rela lakukan apa saja buat kita, masakan kita tidak berani tinggalkan dosa? Jika Yesus rela lakukan apa saja buat kita, masakan kita masih bersungut-sungut dan kecewa hanya karena masalah yang kita hadapi? Saya ngerti sudah menghadapi masalah. Saya ngerti sudah menghadapi persoalan. Saya tahu tantangan sudah tidak sedikit. Saya tahu beban yang sudah pikul cukup berat. Tapi pertanyaan saya, Yesus kan rela lakukan apa saja buat kita. Masakan kita masih bersungut-sungut? Masakan kita masih bilang, Tuhan lebih baik aku tinggalkan Tuhan sama sekali? Hari ini waktu kita tahu Yesus rela lakukan apa saja buat kita, kita hanya bilang, Tuhan ini hidup saya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau buat dalam hidup saya, kerjakan untuk kehendak-Mu Tuhan. Karena kita tahu dia rela lakukan apa saja. Kalau dia rela lakukan apa saja buat kita, kenapa kita nggak hari ini bilang, Tuhan ini hidup saya Tuhan. Apapun yang Tuhan panggil dalam hidup saya kerjakan. Seberat apapun tantangan yang harus saya jalani, saya akan tetap setia.
Situasi seburuk apapun harus saya lewati. Saya tidak akan takut. Karena saya tahu, jika Tuhan beserta dengan saya, tidak ada yang dapat melawan saya. Selamat Natal, Tuhan berkati saudara. Kita datang pada Tuhan. Natal berbicara tentang kesukaan yang besar. Musik main dengan sangat lembut. Mataku tertuju kepadamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana. Haleluya. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ingat. Natal berbicara tentang kesukaan yang besar. Dan kesukaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan kesukaan tanpa masalah. Kesukaan yang dijanjikan Tuhan. Bukan kesukaan tanpa tantangan. Kesukaan yang dijanjikan Tuhan bukan kesukaan tanpa persoalan. Kesukaan yang dijanjikan Tuhan bukan kesukaan tanpa beban. Tetapi sebaliknya saudaraku. Yang Tuhan janjikan. Justru di tengah bebanmu dia berikan kesukaan. Justru di tengah tantangan yang kau hadapi dia beri kemenangan. Justru di tengah tekanan dan persoalan yang terjadi. Dia berikan mujizat dan kemenangan yang besar. Dan mungkin hari ini kau berkata itulah yang sedang saya hadapi. Itulah yang sedang saya lewati. Tegarkan jiwamu dan bilang Tuhan, aku tidak akan lagi memandang pada masalah. Aku tidak lagi akan memandang pada kekecewaan dan tekanan yang harus aku jalani. Tapi aku memandang kepada Engkau. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Tertuju padamu. Katakan sama-sama, segenap hidupku kuserahkan padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu. Masuk rencanamu. Bimbing aku. Masuk rencanamu. Haleluya. Masuk rencanamu. Sama-sama katakan untuk membesarkan kerajaanmu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Katakan sama-sama, aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Katakan sama-sama, Tuhan ini doaku. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Menyenangkan hati-Mu. Jika itu doamu, katakan sekarang, ku mau mengikuti kehendak-Mu yang besar, yang indah Tuhan. Ku mau mengikuti. Amin. Engkau baik bagi kami Allah. Hati-Mu luar biasa. Anugerah-Mu besar. Kuasa-Mu tak terbatas. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Kita buat saat teduh dengan Tuhan. Yesus yang kau sembah, Allah yang luar biasa. Tapi persoalannya bertahun-tahun kita jalan sama Tuhan. Tetapi hidup kita terus dalam tekanan. Bertahun-tahun kita jalan sama Tuhan. Tapi hidup kita terus diikat oleh kegelapan. Bertahun-tahun kita jalan sama Tuhan. Tidak pernah kita alami kelepasan, kebebasan, kesukaan yang besar. Kita terus khawatir dengan masalah. Kita takut dengan persoalan. Kita terikat dengan berbagai ikatan dosa. Kita hidup di dalam berbagai kutuk. Lalu hari ini kita dengar firman Allah. Oh, di tengah masalah aku menerima mujizat. Di tengah persoalan aku lihat kemenangan. Di tengah tantangan aku lihat perkara besar yang Allah sediakan. Lalu hari ini kau berkata, Tuhan aku percaya. Aku percaya Allah. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan katakan, Tuhan, mulai hari ini aku mau iring Tuhan dengan kesukaan yang besar. Sudah terlampau lama hidupku dijajah, diikat oleh kegelapan. Sudah terlampau lama hidupku dijajah oleh masalah dan persoalan. Tapi mulai hari ini aku mau iring Tuhan dengan kesukaan yang besar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, yang membuat engkau tidak melihat kemenangan dan mujizat, karena engkau batasi kuasa Allah. Engkau pikir Allah tidak sanggup membela engkau. Engkau pikir keadaanmu sudah sangat buruk.
Engkau pikir dosamu sudah terlampau parah. Engkau pikir tidak ada harapan lagi bagimu. Tapi Allah yang kau sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang kau sembah itu kuasanya tidak pernah terbatas. Satu-satunya yang menghambat mujizat dalam hidupmu, karena kau terus membatasi kuasa Allah. Mulai hari dikatakan, Tuhan aku percaya dan itu cukup bagimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Seburuk apapun keadaan rumah tanggamu, seburuk apapun situasi penyakitmu, seburuk apapun keadaan ekonomimu, seburuk apapun di masa mudamu, Yesus tetap Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Asal kau percaya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Iya, rencananya tidak pernah gagal. Kalau engkau menatap saya dan berkata, tetapi harapan saya gagal. Apa yang kudoakan belum terjadi sampai hari ini. Apa yang ku nantikan, apa yang ku harapkan belum aku dapat sampai hari ini. Jawaban saya itu hanya rencanamu yang gagal. Tapi rencana Allah dalam hidupmu tetap untuk selama-lamanya. Kenapa kau harus menyerah? Kenapa kau harus tinggalkan Tuhan? Kenapa kau harus kecewa dan mundur karena itu? Maju tetap, jalan bersama Tuhan. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Jangan berhenti berdoa, saudaraku. Jangan berhenti berharap sama Tuhan, saudaraku. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang memperoleh selamatnya. Engkau pasti menang di dalam Yesus asal engkau teguh berdiri kuat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, demi kasihnya dia rela melakukan apa saja. Kalau Yesus rela lakukan apa saja, masakan kita masih mau hidup dalam dosa? Jika Yesus rela lakukan apa saja, masakan kita tidak mau bertobat dan hidup sungguh-sungguh buat Tuhan? Jika Yesus rela lakukan apa saja, masakan kita tidak berani hari itu berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki dari hidupku, aku akan taat dan setia. Setiap saudara yang ingin didoakan untuk itu, saudara boleh taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan, ini hidupku. Aku mengerti Yesus rela lakukan apa saja. Itu sebabnya apapun yang aku miliki, apapun yang aku punya, apapun yang aku bisa, aku mau kerjakan itu untuk Tuhan dan kemuliaannya. Apa yang aku terima dari Tuhan sudah terlalu banyak. Tapi apa yang aku buat Tuhan terlalu sedikit. Itu pun aku masih banyak sungut-sungut, itu pun aku masih banyak kecewa, itu pun aku masih banyak berontak. Tetapi hari ini waktu aku merayakan Natal, Tuhan, aku kembali minta ampun. Karena aku percaya pada kuasa-Mu yang besar yang tak terbatas itu. Setiap saudara mau didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Setiap saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Sekarang saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau doa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu kasih-Mu rela lakukan apa saja bagi kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat yang berkata, Tuhan, tanpa kesukaan yang besar, aku berjalan dengan kecewa, dengan putus asa, dengan air mata dan kegagalan. Itu sebabnya hari ini aku membutuhkan kesukaan yang besar dari Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah umat. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat yang berkata, Tuhan, aku selalu membatasi kuasa Allah. Aku selalu berpikir bahwa Tuhan, rasanya keadaannya sudah sangat buruk, situasinya sudah sangat parah, dan keadaannya sudah tidak bisa tertolong lagi. Tapi malam ini aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat yang berkata, Tuhan, kalaupun aku menghadapi tantangan, kalaupun apa yang aku harapkan belum terjadi, aku tidak akan menyerah. Karena rencanaku bisa gagal, tapi rencana-Mu tidak akan pernah gagal. Engkau lihat mereka yang putus asa. Engkau lihat mereka yang kecewa. Engkau lihat mereka yang berkata, Tuhan, aku berdoa 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Belum juga aku lihat mujizat. Tapi aku tidak akan berhenti berdoa, Tuhan. Karena aku tahu kemenangan terakhir pasti tersedia buat orang benar. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, Allah.